Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas 7 kita jumpa lagi di pelajaran IPA di pertemuan kedua. Yang pertama kami sudah diikuti ya videonya, sekarang kita lanjutkan. Hari Senin 26 Juli 2021, hari ini kita akan belajar tentang memahami dan menyajikan pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalau kemarin tentang pengukurannya ya. Silakan dibuka materi pokoknya LKS bab 1 halaman 7-10 sub C dan D, yaitu tentang pengukuran besaran pokok dan turunan. Tugas kalian kali ini ada 3. Yang pertama, harus menyimak dan memahami penjelasan di video ini. Yang kedua, setelah paham, kalian buat ringkasannya dari video ini ya, bukan dari LKS. Seberapa banyak bebas, boleh setengah halaman, boleh 1 halaman, boleh 1-2 lembar, terserah kalian. Yang penting kalian pahami, ditulis. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kerjakan tugas atau soal yang ada di dalam video. Ya, kalau bisa memahami isi penjelasannya, mestinya bisa mengerjakannya. Setelah itu, dikerjakan, jawabannya kalian kirimkan melalui link berikut. Bit.ly Sahabat Tugas IPA 7. Link bisa diklik di grup, ya, di info grupnya. Tugas ini harus kalian kerjakan karena akan saya nilai menjadi nilai bagian dari nilai ulangan atau nilai harian kalian. Ya, semangat, pantang nyerah, belajar terus. Kita mulai penjelasannya ya. Disimak baik-baik. Pengukuran besaran pokok. Pengukuran besaran pokok. 1. Besaran panjang. Ini yang paling penting aja yang sedang disebut di LKS. Besaran panjang. Definisi satuan panjang kan meter. Nah, 1 meter standar itu adalah sebesar 1.650.763,73 kali panjang gelombang cahaya merah jingga yang dihasilkan oleh gas krypton 86 yang berpijar. Ini definisi yang nggak paham. Kita nggak bisa membayangkan juga ini. Yang penting sak meter yang kita kenal itu asalnya dari sini, ya, hitungannya dari sini. Dan yang penting ada alat ukurnya ya, alat ukur macam-macam meteran. Yang pertama meteran kelos, itu ketelitiannya yang 1 cm, ada mungkin setengah cm. Ini untuk mengukur benda atau barang yang besar dan panjang, misalkan panjang tanah, panjang lapangan, panjang jalan, lebar sungai, yang besar-besar dan panjang itu ya, kayak gitu. Kemudian kalau adalah penggaris atau mistar atau meter yang kita kenal biasa, itu ketelitiannya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Berarti ketelitian itu adalah ukuran 2 garis terdekat ya, 2 garis urut itu adalah ketelitiannya. Kalau mistar 2 garis di penggaris itu kan adalah nilainya 1 mm atau 0,1 cm. Ini dipakai untuk mengukur benda yang lebih kecil, yaitu misalkan panjang buku, tinggi badan, baju, dan seterusnya. Yang tidak butuh yang teliti tapi tidak sampai teliti banget, cukup 1 mm sudah cukup. Ya. Misalkan 10,5 cm, 12,2 cm, kayak gitu sudah cukup segitu. Kemudian ada yang lebih teliti yaitu jangka sorong. Mungkin belum pernah lihat atau jarang lihat ya, ini jangan dipakai. Telitiannya adalah 1/10-nya yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Ini mengukur benda yang lebih tipis lagi atau benda yang bulat, misalkan
kaca, tebal kaca ya, itu kan kurang dari 1 cm. Kalau pakai mistar, kurang teliti, butuh yang lebih teliti yaitu jangka sorong. Untuk benda yang bulat, diameter pipa, koin, baik diameter dalam, diameter luar, dan seterusnya. Kemudian yang lebih teliti lagi adalah mikrometer atau mikrometerskop. Telitiannya adalah 1/10-nya lagi dari jangka sorong, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Itu benda yang tipis-tipis, misalkan tebal kertas, tebal uang kertas itu, tebal uang logam, ya. Kalau diameter lingkaran koinnya pakainya jangka sorong, kalau tebalnya pakai mikrometer. Kemudian ada juga konversi satuan yang lain selain dari meter ke sentimeter, milimeter, kilometer, saya sudah tahu ya. Yang pertemuan pertama kemarin sekarang ada konversiannya yang umum dipakai ya 1 in, 1 inci, 2,5 atau 2,54 cm tepatnya. 1 kaki, 1 feet, 30,48 cm. Kemudian 1 mil, yaitu 1,6 km atau tepatnya 1609,34 meter. Tapi ini jari yang umum adalah inci, ini yang sering dipakai ya. Tapi juga jarang-jarang keluar. Contoh pengukuran panjang. Ada 3 alat ukur. Harus dimengerti cara membacanya ya. Ini contoh. Penggaris sudah tahu, misalkan ini panjang diukur dari sini sampai sini, sampai sini. Nah, panjang ini berapa? Penggarisnya bukan awal benda, ini tidak dari 0 ya. Kalau dari 0, kalau 1 sampai ke belakang sini, kan akan ketemu angka 0. Ini ada angka 0. Bendanya bukan dari 0. Kalau dari 0 tinggal baca ujungnya berapa, ketemu, selesai. Kalau ini tidak. Modal dalam membaca mistar, hati-hati harus tegak lurus dengan titik yang diukur, benda yang diukur ujungnya. Ya, ini tegak lurus ini ya. Jadi ada 3 bacaan ini. Misalkan ini ketemu, ya ini cuma dipotong aja ini ya. Ini asalnya dari 0 ya, ini maksudnya dari 0. Ini contoh yang dibaca. Yang tegak lurus yang lebih tepat ini ya 20. Ini kan 21, 21. Nah ini yang 2 garis terdekatnya adalah 1 mili, sehingga 21 kemudian 1 mili, 1 mili, 2 mili, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ujungnya di angka 7 mili. Nah, ini ada angka 7 mili. Dari saya yang ke-7. Maka bacanya adalah 21 cm, 7 mili. Ya, 7 mili artinya 21 cm lebih 7 mm atau 21,7. Ini yang tepat ya. Kalau kalian bacanya miring dari samping bisa kebaca lebih. Dari samping kanan bisa lebih 1 mili. 21,8 salah. Kalau samping kiri bisa kurang. Misalkan terbaca 21,6 kayak gitu ya. Maka harus tepat tegak lurus dari ujung benda yang diukur. Maksudnya itu angka yang dibaca angkanya ya. Kalau panjang bendanya, kalau ini tidak dari 0, dari angka 20, maka dipotong 20 dikurangi. Maka benda ini tepatnya adalah ujung yang dibaca 21,7 21,7 dikurangi yang ujung satunya di angka 20, maka dikurangi 20. Berapa? 1,7 cm. Itu ya. Kalau dari 0 misalkan 12 dari 0 begini ya jawabannya adalah 21,7. Hati-hati. Yang kedua jangka sorong. Ini contoh gambar jangka sorong ya. Gambar contoh pengukuran saja, bukan gambar sebenarnya ya. Nih. Yang paling penting adalah ada skala bawah dan atas. Skala bawah skala utama, yang atas skala nonius yang lebih kecil, yang untuk komanya nanti. Kemudian yang jelas adalah angka 0 di bawah. Nah, 0, lihat batasannya ya 0. Ini
atasnya ini terbaca angka berapa? Yang atas ini ya, yang atas ini ada angka berapa? Sorry ya, balik. Yang ini adalah skala utama yang atas, yang bawah skala non-use. Ini skala non-use ya, saya tulis. Tadi kebalik. Oh, non-use. Ini ada yang utama. Yang atas ini lihat ya. Lihat cara bacanya dari 0 bawah ini, atas ini di atas 0 ini menunjukkan angka berapa? Lihat hari ini ya. Ini berarti kan ini saya baca merah. Itu angka berapa? Ini adalah skala utama. Jadi skala utama itu membacanya garis yang kena angka 0 bawah. Ini kita baca seperti penggaris biasa. Dari 0 berarti langsung 1, lebihnya 1, 2, ya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dibaca adalah 1,5 cm. Kemudian yang bawah dari 0 sampai 10 ini cari garis yang nyambung dengan atasnya pas. Nah, kalau yang ini kan nggak nyambung dengan atasnya, nggak gadok gitu loh ya. Nah, ini nggak gadok, ini enggak, ini juga masih geser dikit. Ini kira-kira yang mana nih? Yang paling mendekati garisnya paling gadok seperti 2 jari digadokkan ujungnya. Di ini loh, ini misalkan bawah, ini atas, nah gadok gini. Nah, yang paling pas ya. Yang mana yang? Apakah ini? Belum ya ini. Ataukah yang 5 ini? Ya, paling dekat yang 5 ya. Nah, anggap aja yang ini ya. Nih. Kalau nggak ada angka, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 tambahkan di belakang ini. Nah, berarti jadinya adalah, nah, jadinya 1,5 dari atas tambah bawahnya di belakangnya aja. 5 cm. Lihat ya. Keterikan jangka soal itu 0,0 cm, jadi 2, ya. 2 desimal kan ini 0, 1. Berarti 2 desimal. Kalau misal hanya 1 desimal yang 0,1 angka maksudnya. 0,2 angka. Itu 2. Kemudian mikrometer skrup yang ini contohnya, atau mikrometer ya. Yang boleh perhatikan ada skala yang utama, ini skala yang sama ini yang non-use yang kecil untuk komanya. Cara membacanya adalah, ini gampang banget ya. Cekinya yang paling dekat dengan sambungan ini, kan yang garisnya yang ini ya. Ini berapa? Nah, kalau ini 3, sini 4, ini berarti sini setengah. Berarti 3,5, 4,5, 5,5, 6, berarti sini 6,5. Ya. Terus ini ya 6,5. Kanannya ini langsung aja tarik garis lurus ini. Nah, set. Nah, berarti yang ini. Ini angkanya berapa? Dari bawah kecil ya 30, 35, berarti hitung aja 30, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 30, tinggal ditambahkan di mananya? Bawahnya, bukan di belakangnya, di koma bawahnya ya. Sini, bukan di sini ya. 3, 4, karena mikrometer itu mengukurnya mesti benda yang tipis ya, tidak ada 1 cm, dia di bawah adalah mili. Jadi ini baca adalah 6,5 ditambah kecilnya 34, berarti ditambah aja ini. Berarti jadinya 6,84 milimeter ya. Lihat ya, mikrometer itu bacanya milimeter. Jadi ini 0,01, jadi 2 koma di belakang koma 2 angka, milimeter ya, angka koma 2 angka. Kalau senti tinggal jadinya 0,684 cm. Udah kayak gitu ya bacanya.
gampang. Kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang besaran massa. Massa satuannya adalah kilogram, di mana 1 kilogram standar itu adalah sama dengan massa sebuah silinder platina iridium yang ada di Paris, di kota Sevres ya. Untuk kemudahan kita, 1 kilogram itu kira-kiranya setara dengan massa atau bobot 1 liter air murni, atau air bening, air gitu ya, air bening suhu 4 derajat Celcius. Ya, kalau air biasa itu lebih apa ya, lebih kecil sedikit banget. Tapi untuk praktisnya yang ini 1 liter gitu aja sudah mendekati banget. Ya. Kalau tepatnya ini ya 1 liter air murni suhunya 4 Celcius, jadi dingin. Bukan es, ya sudah air. Nah, alat ukurnya adalah timbangan, macam-macamnya ini ya. Neraca duduk, nah ini yang ukur benda yang besar, yang berat-berat, misalkan ukur berat orang, ya panenan petani sampai sekian kilo, sampai ton, gitu ya, misalkan. Untuk penelitiannya setengah kilo, setengah gram, 500 gram atau setengah kilogram ya. Neraca meja yang kita pakai yang sering kita jumpai untuk di pasaran, di toko yang manual itu pakai anak timbangan, itu neraca meja. Penelitian juga tergantung ya, ada yang 50 gram, ada yang 25 gram, tergantung anak timbangannya yang kayak gini tuh, yang kecil-kecil itu. Itu kan saon, seberapa ton, kayak gitu ya. Tergantung, biasanya paling enggak 50 gram lah gitu ya. Untuk nimbang buah, sayur, ya bumbu dapur, kayak gitu. Bumbu ya, ini bumbu. Nah, bumbu dapur. Barang jualan pasar yang tidak sampai puluhan kilo ya nimbangnya. Dan neraca OH ini dipakai di lab, ketelitiannya 0,1 gram sampai 1 koma yaitu desimal. Untuk menimbang bahan-bahan kimia untuk praktek di lab. Ya, butuhnya sedikit-sedikit sehingga butuh timbangan yang lebih teliti, namanya neraca OH. Kemudian neraca sama lengan, yang lebih teliti lagi, lebih kecil lagi untuk menimbang barang yang berharga, misalkan emas, perhiasan perak, itu yang kan hanya di bawah, mungkin hanya berapa gram, di bawah 1 gram mungkin, gitu. Sehingga harganya mahal, butuh telitian, hanya sedikit saja kan sudah mahal ya. Telitian sampai 0,01 gram. Dan yang neraca yang lebih modern digital, tinggal baca angka aja pakai tenaga listrik, itu telitiannya 0,01 bisa sampai 0,001 gram atau berapa 1 miligram gitu ya. Satuan konversi lainnya masalah ada 1 ton ada 1000 kilogram, sudah hafal ya. 1 kuintal 100 kilogram, 1 on 100 gram. Sudah hafal yang ini. Contoh soal ini ya. Contoh pengukuran massa timbangan seperti ini, contoh neraca. Tadi neraca meja ya. Berapa ini? Kita lihat. Ini yang benda yang ditimbang, misalkan ada buah atau apa, misalkan sayuran atau apa gitu, ditimbang, dikasih anak timbangan, dan sampai dia rata seimbang. Nah, itu konsepnya gini aja, tinggal menyamakan sehingga massa yang ditimbang sama dengan massa jumlah anak timbangannya ini. Ini berarti kita baca 1 kilogram ditambah 200 gram ditambah yang kecilnya ada 20 gram tergantung timbangan anak timbangannya ya. Ketemunya berapa? Kalau dalam bentuk gram kita rubah ke gram 1 kilo itu kan 1000 ya, 1000 gram. Sehingga 1000 gram ditambah 200 ditambah 20.
Jumlah biasa ketemunya 1220 gram. Ini gini aja. Ya massa 1M ya, M sama dengan ini ya 1220 gram. Kalau kilo berarti tinggal bagi 1000, 1, 2, 3. Nanti 1,220 kilogram. Nah, gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang ke besaran waktu. Waktu satuannya adalah second, di mana 1 second standar adalah lamanya dari 1/86.400 kali lamanya 1 hari matahari rata-rata. Kalau 1 hari kita tukar 24 jam, kira-kira itu 24 jam dibagi 86.400. Satu second ada sebesar itu. Jadikan second dikalikan 3.600. Mestinya 24 jam kali 3.600 second dibagi 86.400 ketemunya 1 second. Nah itu ya. Alatnya jam tangan, misalkan stopwatch atau alat kelihatan bisa 0,01 second, ada yang 0,1 second ya. Stopwatch yaitu yang meneliti bisa sampai 0,01 second, maka mungkin 0,001 pun ada yang misalkan untuk balap GP itu bisa sampai 0,001 second itu ya, butuh telitian tinggi. Arloji jam tangan atau jam dinding biasa tuh telitian 1 second. Jam atom yang paling teliti, yang paling tepat bisa hampir sekian tahun tidak ada keliruan. Kemudian jam matahari yang zaman dulu ya pakai ini misalkan gerak bayangan benda kalau digambarkan, misalkan bisa buat sendiri, buat aja setengah lingkaran, terus di tengah dikasih batang atau paku dan dikasih angka. Nah, 12 dipaskan aja segini ya. Dari jam matahari dari pagi sampai sore aja ya, dari misalkan matahari terbit ya bayangan itu oh ini kebalik ya. Jadi dari bayangan, nah dia bayangan kan geseng-geseng ya akan ketemu bayangan kan ke bawah ya, misalkan matahari begini dia bayangan ke sini, nanti akan geser siang dia akan geser ke sini nah, sini sampai sore ke sini lagi, dikasih aja angka sesuai dengan jam yang benar berapa gitu. Kemudian sekarang lanjut ke pengukuran besaran turunan. Besaran pokok ada 7, ini yang sering keluar ada 3 itu yang panjang masa waktu yang sering. Kemudian besaran turunan selain besaran 7 itu. Ini contoh besaran turunan yang sering keluar ya. Ukuran besaran turunan ada yang bisa diukur langsung dengan alat ukur, ada juga yang diukur melalui perhitungan dengan rumus persamaan sesuai dari besaran pokok yang lain. Contoh, besaran luas diturunkan diperoleh dari besaran panjang. Besaran panjang itu istilah umum ya, termasuk dalam lebar, tinggi, jarak, jauh, dalam, itu termasuk besaran panjang karena satuan semuanya adalah sama, meter, kilometer, dan lainnya. Sama luas disesuaikan dengan bentuk bendanya atau yang teratur. Misalkan kotak persegi ketemu sisi kali sisi atau S kuadrat. Persegi panjang kali lebar ya. Lingkaran P kali R kuadrat atau R ini diganti setengah D jadinya P kali 1/4 D kuadrat. Misalkan gitu ya, hafal ya rumus-rumus luas. Sama dengan volume diperoleh dari besaran panjang ya. Misalkan kubus berarti sisi kali sisi atau S pangkat 3. Balok panjang kali lebar kali tinggi. Tabung volumenya P R kuadrat kali T, luas lingkaran R kuadrat kalikan tinggi tabung T. Kalau bendanya tidak teratur, kita pakai percobaan. Bisa pakai gelas ukur, yang penting atau gelas taka yang ada skala volumenya yang jangan literan atau apa.
diisi air tertentu pada angka tertentu, misalnya 150. Nah, dibaca 150 angkanya ini ya. Kemudian yang medukor dimasukkan, misalkan batu, cemplung. Nah, airnya otomatis akan naik. Di angka berapa? Misalkan ini di angka 200. Maka cara menghitungnya dipotong aja ini 150 ya. Maka ini adalah jawabannya. Volumenya adalah selisihnya, kenaikannya, naiknya lebih tinggi ya 200 dikurangi sebelum atau volume semulanya 150. Jawabannya ini ya. 50 ini mili ya mililiter atau cm kubik atau cc. Nah, itu contoh ya. Kemudian lanjut, kelajuan dan kecepatan harus bisa membedakan. Dimulai dari besaran panjang dan waktu ya. Untuk bedanya laju dan cepat di pertemuan pertama sudah disinggung ya. Konversi satuan laju dan cepat kan sama yaitu meter per second atau kilometer per jam dengan nilai konversi atau cara mengubahnya. Kalau dari N per S ke km per jam dikalikan 3,6. Kalau dibalik dari km per jam ke M per S dibagi 3,6. Ini langsungnya begitu. Contoh, kecepatan 5 M per S jadikan kilometer per jam, maka jadikan kilometer per jam, maka dikalikan. Ini ya, kilometer ya dikalikan, maka 5, hitungnya ya, berarti sini adalah 5 dikali 3,6. Berapa? Ya, 6 kali 5, 30. Masih 3 ya. 3 kali 5, 15 tambah 3, 18. Ada koma 1 ya, 18,0 ya. Sebaliknya dari kilometer ke ms dibagi. Nah, kilometer ke ms dibagi, maka 72 km per jam berapa m per s? Meter per second dibagi aja 72 ya, dibagi 3,6. Berapa? 72 dibagi 3,6, temennya ya, kita lagi komanya dulu ya. Komanya 1 tambah 0 atasnya. Jadinya 720 dibagi 36. 72 dibagi 36 kan 2. Nah, 20 ya. Temennya 20 M per S. Itu. 4. Besaran massa jenis. Ini simbolnya adalah rho ya. Ada jenis kayak B ya, rho, kayak not balok itu. Dari besaran massa dan panjang. Karena massa jenis adalah massa per volume dari panjang ya. Hitungnya dari panjang, lebar, tinggi dikalikan. Nah, konversinya dari gram per cm kubik massa per volume ya ke kilogram per meter kubik dikalikan 1000. Jika berubah ke kilogram per mkb kali 1000, sebaliknya dari kilogram per mkb ke gram per centimeter kubik dibagi dengan 1000. Contoh, massa jenis minyak 0,8 gram 85 gram per centimeter kubik menjadi kilogram. Berapa kilogram meter kubik dikalikan 1000. Nah, ini tinggal dikalikan 1000. 0,85 kali 1000. Caranya gampang. Komanya 2, hanya cara 2. Tinggal jadinya 85. Masih ada 01, tambahkan aja belakangnya. 85, boleh disusun ke bawah, silahkan dicek sendiri ya. Sebaliknya 3200 kg per meter kubik ke gram per centimeter kubik berapa? Nah, ke gram dikali bagi 1000. Nah, ini dibagi 1000. Bagi 1000 juga gampang ya. Dibagi 1000, nolnya 3 berarti dikasih dari belakang, kasih 3 angka ke depan, nanti dikasih koma ya. Tuh, ini coret, ini 3 angka. 1, 2, 3, koma sini. Berarti 3,2 ya. 3,2, kosong di belakang nggak usah ditulis ya. Udah gitu ya, gampang ya. Nah, sekarang
selesai. Setelah dipahami ya, kalau belum paham silahkan diulang dari depan lagi sebelum ke tugas ya. Nah, kalau udah sekarang kita lanjutkan tugasnya. Tugas pertama mencari panjang benda yang tadi ya. Soal ini yang atas tadi. Nih, berapa sentimeter panjang benda yang diukur ini? Ya, berapa ini? Berarti yang kalian baca nanti adalah yaitu ujungnya tidak nol ya. Ujung satunya juga tidak nol. Nah, ini berapa? Berarti panjang benda segini loh ya. Ini hanya segini, bukan dari nol. Bukan dari nol gini enggak ya. Beda. Hati-hati ya. Udah. Hitung berapa. Kemudian soal nomor 2. Nah, sama seperti tadi ada nomor 3. Nomor 2. Berapa gram? Yang ditanyakan gram ya. Masa benda yang ditimbang ini. Nah, tinggal menjumlah kanannya ini berapa ya. 2 kilogram, 250 gram, 2 gram. Gampang lah. Yang ketiga, berapa volume mililiter batu yang terukur ini ya. Jadi ya, semula berapa, air batu masuk, air naik jadi berapa, terus dikurangi saja. Nah, memang ya. Nah, kemudian setelah ketemu jawabannya, 1, 2, 3, kalian masuk ke link ini ya. Jawaban tugas harus dikirim ke link ini. Tidak perlu Jabil, nggak perlu grup, langsung ke link ini ya. http jawaban tugas IPA 7. Link bisa diklik dari info di grup kelas. Nah ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.